Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat dalam membersamai keluarga di rumah. Dan selamat datang di dapur saya ya. Ini dapur saya masih on karena ini sudah habis maghrib teman-teman ya. Mungkin sebagian orang sudah pada PW-PW-an sambil persiapan mau istirahat malam ya. Tapi saya masih aktif di dapur teman-teman, karena besok saya mau kerja dan hari ini saya bereskan semua pekerjaan. Jadi ceritanya itu saya sudah beli tadi pagi itu ayam, udang, sama ikan-ikanan seperti itu ya buat stok di kulkas. Tapi karena tadi pagi saya punya kesibukan lain, jadi sampai tidak sempat saya kerjakan, saya bersihkan ikannya tuh tidak sempat. Saya cuma beli baru saya simpan di kulkas. Nanti habis maghrib baru saya bisa kerjakan bersihkan semua ya teman-teman. Tapi tidak apa, ditunda karena ada sesuatu yang lebih urgent seperti itu. Jadi di malam hari ini saya bikin makanan buat makan malam anak-anak ya teman-teman. Anak-anak tadi requestnya udang. Jadi saya bikinkan udang, yang satu digoreng tepung, yang satu bukan udang, ini cumi ya. Cumi yang satu digoreng tepung, yang satu dede mintanya di asam manis. Jadi saya bikinkan mereka dulu, habis itu nanti saya kerjakan ikannya, dibersihkan ya semuanya. Jadi malam ini lumayan rempong ya teman-teman, karena harus berada di dapur sampai di malam hari seperti itu. Tapi tidak apa-apa, saya juga ikhlas demi anak-anak, karena anak-anak juga mau makan malam ini. Jadi sekalian saya bersihkan ikan-ikannya. Dan sekarang waktunya kita goreng-goreng cuminya dan bikin bumbu buat cumi kuah ya. Di kuah sih sebenarnya cuminya bukan asam manis yang pakai tepung-tepungan seperti itu. Jadi itu Dede lebih suka daripada digoreng tepung, karena kalau tepungnya dia agak keras ya teman-teman. Jadi berbanding terbalik sama si kakak. Kalau kakak tuh lebih hobi dia goreng-gorengan. Sambil menunggu cuminya masak, jadi saya cuci piring dulu teman-teman ya, karena setelah ini saya mau kerjakan ikan. Jadi biar tidak mengganggu pekerjaan yang lain, karena ada tumpukan piring di sini. Jadi sebaiknya kita cuci piringnya dulu. Setelah itu biar kita lebih leluasa membersihkan ikannya. Jadi tadi saya di pasar beli ikan gembung ya. Ikan gembung tadi seharga 40.000 1 kilo. Saya beli tadi 1 kilo buat stok di kulkas. Jadi nanti kalau misalnya pulang kerja capek, tinggal dilelehkan, baru nanti kita masak-masak yang simple saja. Jadi ini saya bersihkan dulu ikan gembungnya sampai perut-perutnya hilang supaya tidak mudah membusuk ya teman-teman. Ini ikan kembung atau ikan apa sih ya, saya juga kurang tahu namanya. Kalau di Sulawesi ini namanya apa ya, nggak tahu, lupa juga karena sudah lumayan lama di Banjarmasin. Jadi saya sudah lupa nama-nama ikan laut. Di sini kurang terpapar sama ikan laut ya teman-teman, karena lebih banyak ikan sungai. Tapi saya tetap cinta sama ikan laut, sampai saat ini belum makan ikan air sungai ya. Oke teman-teman, nonton terus video saya ya. Pokoknya hari ini, malam ini ribet teman-teman. Ribet sangat di dapur seperti pagi ya rasanya ya, karena masak-masak dan bersih-bersihkan ikan kayak setelah habis pulang pasar. Jadi sekarang sudah masak, sudah hampir masak, dan anak-anak sudah stay di depan meja makan ya. Jadi abaikan semua yang masih berhamburan, karena saya bersih-bersih, anak-anak juga berhambur-hambur teman-teman. Jadi ya yang membersihkan satu, yang menghamburnya 2 orang, Masya Allah ya. Jadi saya ambil nasi memang buat anak-anak, diatur tempatnya senyaman mungkin supaya makannya enak dan tidak berhamburan. Jadi masing-masing sudah berada di samping piring masing-masing nih. Requestan masakan, yang satu cumi kuah, yang satu cumi goreng. Masya Allah ya, punya 2 anak itu agak rempong-rempong sedikit, tapi tidak apa-apa, karena semua ada pahalanya mengurus mereka insya Allah. Jadi saya sambil masak, sambil beres-beres dapur, saya sambil urus anak juga ya teman-teman. Pokoknya kalau anak sudah selesai makan itu sudah lega semuanya seperti itu ya. Nanti kalau udah dikasih makan, nanti sedikit-sedikit ibu. Jadi lebih baik makankan saja dulu mereka. Setelah itu saya lanjutkan lagi pekerjaanku.
Jadi nikmat ya teman-teman kalau habis baru selesai masak itu langsung dimakan ya makanannya ya. Rasanya enak sekali. Jadi dede itu yang berkuah, kakak yang gorengan. Makannya seperti itu aja dulu malam ini, tidak ada sayur dan tidak ada yang lain-lainnya ya. Tapi sederhana tapi ada gizinya. Pokoknya yang penting anak-anak mau makan, saya juga oke. Jadi anak-anak sudah makan, sekarang saya lanjut bersihkan udang ya teman-teman. Ini Masya Allah tabarakallah, ribetnya nggak ada duanya ya, harus bersihkan udang malam-malam. Soalnya kalau esok pasti udangnya sudah nggak enak, sudah kurang baik lagi karena ada dimasukin di freezer sudah berapa jam ya di bawah di kulkas di pendingin biasa. Jadi saya bersihkan dulu. Nanti kepala udangnya ini saya rebus karena kalau dibuang malam-malam rasanya kurang berani ya teman-teman karena sudah malam. Jadi saya rebus saja dulu, nanti dibuang pagi biar nggak membusuk. Jadi dia direbus sampai masak ya. Jadi seperti masak seperti itu. Nanti pagi baru dibuang. Kalau tidak direbus dulu dia bakalan bau bangkai ya di dalam rumah. Jadi saya cari aman, direbus dulu, nanti pagi baru dibuang. Nah sekarang sudah selesai, saya hilangkan kepala sama ekornya dan sebagian cangkang di punggungnya ya. Sekarang tinggal dicuci, dibersihi. Setelah itu kita masuki di dalam wadah dan lanjutnya disimpan dalam kulkas. Nanti mau makan lagi baru kita masak-masak ya teman-teman. Seperti itu kebiasaanku. Aduh ini mohon maaf, tangan bajuku itu kena bedak kayaknya ya, putih-putih habis urus anak-anak tadi, habis mandi saya bedakin, akhirnya kena tangan, kena bayangan baju ya karena warna hitam jadi nampak sekali. Jadi sekarang kita masukin semua ikan-ikan dan ayam yang sudah dibersihkan. Jadi tadi ayam sudah saya masukin ke dalam wadah. Nanti tinggal mau dimasukin ke dalam freezer ya. Terus ikan ini saya masukin ke dalam wadah juga, tapi dikasih garam dulu sedikit ya. Jadi anggaplah termarinasi di dalam kulkas seperti itu ya. Setelah itu baru saya masukin di dalam wadah, diatur. Nanti setelah itu lagi kita masukin ke dalam freezer. Jadi ikannya alhamdulillah masih fresh ya. Tadi meskipun sudah ada di dalam kulkas, tapi yang pas baru dari pasar itu langsung saya masukin di kulkas yang paling atas. Jadi dia lumayan stabil suhunya, jadi ikannya tidak membusuk ya karena lumayan dari pagi nih sampai malam. Jadi sekarang kita atur dulu, setelah itu nanti kita masukin ke dalam kulkas. Jadi ikannya ini saya masukin ke dalam satu wadah saja ya teman-teman, karena biasanya saya kalau ikan laut itu masak kalau misalnya setengah kilo itu biasanya sekali masak saja ya karena untuk satu hari. Jadi enggak apa-apa dimasukin ke dalam satu wadah, nanti kalau mau masak baru dikeluarkan, dilelehkan sekalian. Nah sekarang saatnya masukkan semuanya yang sudah dibersihkan ke dalam kulkas teman-teman. Jadi supaya ayam dan ikannya itu awet, kita masukin saja ke dalam freezer ya. Nanti setelah itu biar ada stok di dalam kulkas. Jadi kapan saya mau masak, misalnya 1 jam atau 2 jam sebelum masak baru saya keluarkan. Nah jadi tuh sementara masak tadi, sementara bersih-bersihkan ikan, saya tadi ditelepon sama Pak suami, katanya sudah mau pulang ya teman-teman. Jadi minta dadarkan telur tambahan untuk makan sama tahu tek. Jadi saya masak cuma untuk anak-anak tadi. Untuk suami karena beliau sudah beli tahu tek, jadi saya tidak masak lagi. Jadi saya malam ini makan tahu tek sama bapak suami dan beliau baru pulang teman-teman. Seperti biasa ya, kalau sudah seharian kerja ketemu anak-anak di rumah itu, anak-anak itu sangat senang ya ketemu ayahnya, seperti kangen-kangenan seperti itu teman-teman, karena seharian tidak ketemu. Jadi saya siapkan dulu makanan dan bikinkan teh hangat untuk suami ya, karena baru pulang kerja. Jadi semuanya saya siapkan dulu, baru ajak suami makan teman-teman. Kita makannya yang simple-simple saja kalau sudah malam seperti ini. Mungkin Pak suami bosan, tadi kebetulan lewat di penjual tahu tek ya, beli tahu tek ya. Saya juga sekalian minta belikan. Sekarang saya siapkan dulu ya teman-teman. Beliau sudah lelah seharian bekerja, jadi sampai di rumah disambut, diurus, dan pokoknya semua apa yang mau dimakan, mau diminum, semua saya sajikan teman-teman ya. Seperti itulah kalau menjadi seorang istri. Jadi sudah jadi kebiasaan setiap suami pulang kerja itu pasti ditawari mau minum teh kah atau mau makan apa kah, seperti itu ya. Jadi sebelum itu saya
atur dulu ini semua yang dibeli tadi, tahu tek ya. Terus ini saya memang kurang senang kalau makanan jajanan itu dikasihnya di styrofoam teman-teman ya, nggak sehat ya, betul-betul tidak sehat karena styrofoam itu berbahaya loh, bisa bisa merusak ginjal, bisa selain merusak lingkungan juga bisa merusak bisa membahayakan bagi kesehatan. Jadi tadi pas sampai cepat-cepat langsung saya salin ke piring saja, jadi kita makan di piring ya teman-teman. Ini tadi karena ayah lupa, jadi saya tidak bekali sama wadah-wadah begitu. Biasanya kalau ayah mau berangkat, mau beli sesuatu, mau beli bakso atau mau beli tahu tek yang panas-panas dan berkuah begitu, biasanya saya bekali itu Tupperware atau wadah-wadah yang aman dan buat food ya, tahan sama panas seperti itu, yang aman bagi kesehatan. Jadi tadi lupa, jadi ya sudah terpaksa di styrofoam, tapi sampai di rumah langsung saya salin supaya tidak terlalu lama di dalam situ. Oke teman-teman, dan sekarang kita mau makan dulu ya. Saya mau temani suami makan dan saya juga makan teman-teman. Jadi makan malam sederhana kayak gini saja ya teman-teman, asal kita bisa kumpul makan bareng. Tapi anak-anak tadi sudah selesai, jadi tidak makan semuanya begitu, tidak bareng-bareng anak-anak ya, cuman saya sama suami saja. Jadi itu tadi telur yang saya goreng buat tambahan sama makan sama tahu tek. Padahal tahu teknya sudah ada telurnya yo, tapi kurang kata Pak suami. Jadi ya sudah kita gorengkan lagi tambahan buat yang dimakan di rumah. Jadi sambil makan sambil bercerita apa saja yang suami bikin tadi di luar pas sementara kerja, terus tadi kerjanya apa saja, kemana saja, terus siangnya makan apa, seperti itu ya. Maksudnya cerita-cerita sederhana itu tapi bikin kita bahagia teman-teman. Dari hal-hal yang kecil saja itu sudah bikin kita bahagia. Jadi saya itu kalau suami pulang meskipun sudah makan, ya makan lagi ya, menghargai beliau karena kalian temani beliau makan. Jadi saya juga duduk di sini ya sambil makan biasanya. Padahal sudah kenyang sih sebenarnya ya, tapi enggak apa-apa. Supaya jadi pahala kan, kita temani suami, dampingi suami sambil cerita-cerita biar makannya lebih seru.
Oke teman-teman, sekarang tidak terasa ya makan malamnya sudah hampir selesai, makanannya sudah hampir habis dan kita mau sudahan dulu ya teman-teman. Sekian dulu video saya hari ini ya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan selama video ini berlangsung. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di next video dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.